Bab 1521. Diam, Serigala Tunggal. Zeke membantah, kamu dan aku tidak mampu menyeberangi Sekte Carter. Dia kemudian menoleh ke Mani, berkata, permintaan maaf saya yang tulus. Ini sepenuhnya salah saya bahwa kami telah menyinggung Sekte Carter tanpa sadar. Saya harap Anda dapat membawa kami ke charter sehingga kami dapat menawarkan permintaan maaf secara pribadi. Mani penjaga pintu memiliki senyum licik di wajahnya. Cek, cek. Cek. Permintaan maaf secara langsung. Simpan. Aku akan menyelamatkan hidupmu jika kamu berlutut di depanku dan membungkus 100 kali. Merasa bingung, Zeke berkata, kita tidak bisa menunda lebih jauh lagi. Mason terluka parah, dan dia akan mati jika dia tidak dikirim ke Sekte Carter untuk meminta bantuan. Dia kemudian melanjutkan, bahkan jika Anda akan melindungi kami saat itu, saya khawatir kami tidak akan hidup lagi. Oleh karena itu, saya sangat meminta agar kita menuju Sekte Carter sesegera mungkin. Menyelamatkan Mason dan membuat permintaan maaf pribadi adalah satu-satunya jalan keluar kita sekarang. Mani memikirkannya lebih jauh saat dia melihat ke arah Mason yang tidak sadarkan diri. Akulah yang membiarkan Mason pergi, jadi aku tidak akan bisa mencuci tanganku sampai bersih jika dia mati. Jika itu masalahnya, bukankah lebih menguntungkan menjadikan Zeke kambing hitam dan mengizinkannya mengunjungi Sekte Carter untuk memohon pengampunan? Setelah mengambil keputusan, Mani dengan enggan setuju, baiklah. Karena kamu telah menunjukkan sikap pengakuan yang baik, aku akan membawamu ke Sekte Carter. Ayo pergi. Dia kemudian memimpin jalan sedangkan Zeke membuat Soul Wolf membawa Mason tepat di belakangnya. Selama perjalanan, Soul Wolf sengaja memperlambat lajunya dan jatuh di belakang garis. Dia mengeluarkan teleponnya dan dengan hati-hati memutar nomor Killer Wolf. Ikuti baik-baik, anak kecil. Permainan sudah dimulai, dia menutup telepon setelah meninggalkan pesan itu kepada pria lain. Killer Wolf, yang berada di seberang telepon, tertawa terbahak-bahak, aku. Anak kecil. Dasar bajingan. Aku akan membuatmu segera membayarnya. Dia menyimpan telepon dan melihat ke puluhan kam di depannya, yang jumlahnya mencapai 100.000 orang. Mereka menyebar seperti awan gelap, sejauh mata memandang. Killer Wolf mengangkat lengannya dan berteriak sekuat tenaga, anak-anak, maju terus. Mengenakan biaya. Suara para pejuang bergema menggelegar di langit dan bumi. Sebagai seorang pemimpin, Killer Wolf sangat kejam. Para pengikutnya juga kejam dan kejam. Killer Wolf telah mendeteksi lokasi Zeke melalui telepon. Tanpa basa-basi lagi, tim pembunuh berbaris tegas menuju arah gunung final. Sesaat kemudian, Mani telah memimpin Zeke melintasi gunung final, dan mereka semua segera tiba di pintu batu Sekte Carter. Saat melihat ke pintu batu yang menjulang tinggi, Zeke berpikir dalam hati, pintu itu mungkin sulit untuk dihancurkan oleh orang lain, tapi aku yakin aku bisa melakukannya. Mani menyatakan dengan bangga, ini adalah pintu batu menakjubkan yang dipahat secara pribadi oleh Patriark Sekte Carter. Lihat betapa mengesankannya. Berlutut sekarang dan mulailah memohon pengampunan. Saya akan masuk ke dalam untuk melaporkan masalah ini. Ketika dia akan masuk melalui pintu batu, Zeke tiba-tiba menghentikannya. Tunggu, apakah saya mengizinkan Anda masuk? Pikiran Mani menjadi kosong karena dia tidak bisa memahami perubahan mendadak dalam sikap Zeke. Apa yang kalian bicarakan? Jika kalian ingin hidup kalian selamat, kalian semua sebaiknya berlutut sekarang dan memohon belas kasihan dari Carter. Kalau tidak, saya tidak bisa lagi membantu kalian. Serigala Tunggal menyeringai. Kamu harus mengurus urusanmu sendiri dan berhenti mencampuri urusan orang lain. Sekarang setelah mereka mencapai tujuan mereka dengan menemukan Sekte Carter, mereka akhirnya bisa membakar jembatan dan membalas dendam. Dengan ekspresi serius, Mani bertanya, apa maksudmu? Bab 1522. Zeke menyatakan, meminta Marsekal Agung untuk berlutut dan memohon pengampunan dapat dihukum mati. Apa-apaan? Mani meledak karena marah. Kamu banyak pemberontak. Kamu pasti akan kalah telak jika kamu berani main-main di sini di Sekte Carter. Zeke mengenakan sarung tangan putihnya saat dia menjawab, saya menantikannya. Soul Wolf berkata sambil terkekeh, tidak perlu merepotkan dirimu dengan anak kecil, Zeke. Biar aku yang menanganinya. Izin diberikan. Mani baru menyadari bahwa itu semua adalah konspirasi. Mereka telah menipunya untuk mengungkapkan lokasi Sekte Carter dengan berpura-pura menyerah sejak awal. Dia telah tertipu. Marah, dia bergegas menuju pintu masuk sekte. Namun, Serigala Tunggal sudah mulai menyerang.
Dia berubah menjadi badak dan menyerang Mani saat dia melepaskan teknik ganas, salah satu keterampilan tempur raja yang kuat. Dia berhasil memukul Mani di inti dan menjepitnya di pintu batu. Ledakan. Suara tabrakan yang menggelegar menggema di langit dan bumi. Pintu batu retak terbuka, meninggalkan Mani yang terluka parah di belakang. Darah dimuntahkan dari mulut yang terakhir, semua tulang di tubuhnya retak dan organ dalam pecah. Merasa marah, dia berjuang untuk mengumpulkan napas terakhirnya dan berkata, "Kamu yang menantang Sekte Carter akan pasti menghadapi kematian." Soul Wolf menjambak rambutnya dan melemparkannya. Sekte Carter adalah orang yang pantas mati hari ini. Akibatnya, Mani jatuh pingsan. Zeke berjalan menuju pintu masuk dan mendorong pintu batu dengan ringan dengan jarinya. Pintu itu runtuh ke tanah seperti tanah longsor. Dorongan satu jari Zeke membawa kekuatan tertinggi meskipun itu mungkin tampak seperti tindakan yang mudah. Energinya yang luar biasa lebih dari cukup untuk menghancurkan pintu batu belaka. Di belakang pintu batu ada halaman kuno yang diselimuti kabut tebal. Tata letaknya yang homungus sebanding dengan kota terlarang, tanpa akhir yang terlihat. Seluruh tempat tampak tak bernyawa, tidak ada bayangan yang terlihat. Zeke menggelegar, kepala Sekte Carter, keluar sekarang untuk mengaku bersalah. Energi dalam suaranya langsung meresap ke seluruh halaman keluarga Carter, menimbulkan riak di atmosfer. Mason, yang dibangunkan oleh gelombang sonik, memucat ketika melihat keadaan menyedihkan di sekelilingnya. "Kamu menyakiti klanku dan menghancurkan pintu batu berharga. Kamu akan mendapatkannya. Kamu akan diiris menjadi jutaan keping." Zeke tersenyum. "Ini baru permulaan. Motifku adalah untuk menghancurkan seluruh Sekte Carter." Satu kalimat tak terduga itu menghantam kepala Mason, dan akibatnya dia pingsan ketakutan. Seberapa kuat kemampuannya yang memungkinkan dia mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Ledakan, ledakan. Beberapa suara gemuruh datang dari alat penyadap. Langit di atas tidak bisa terlihat jelas melalui kabut tebal. Tampaknya, beberapa titik cahaya yang berkedip-kedip bisa diperhatikan. Walkie-talkie di tangan Serigala Tunggal berbunyi, melapor ke Marsekal Agung. Serigala Pembunuh memimpin pasukannya. Dia meminta izin Anda untuk mendarat. Saya ulangi, Serigala Pembunuh meminta izin untuk mendarat. Izin diberikan. Tiba-tiba, suara bilah logam yang berputar bergema di udara. Itu adalah suara pintu pesawat militer yang terbuka. Tak lama kemudian, sosok hitam kecil memenuhi udara satu persatu dan mendarat dalam sekejap, seperti beberapa tentara surgawi. Itu adalah Serigala Pembunuh dan angkatan udaranya, Serigala Mematikan. 10.000 dari mereka turun dari langit, menunjukkan keterampilan mereka yang terlatih dan formasi yang disiplin. Serigala Pembunuh dan 10.000 elit dengan ini melapor ke Marsekal Agung. Zeke menginstruksikan, barikade pintu masuk. "Ya Pak." Tentara segera memblokir pintu masuk seperti yang diperintahkan. Bab 1523. Kemudian, serangkaian getaran dan gerakan yang kuat bisa terdengar dan terasa semakin dekat dari pegunungan. Tidak lama kemudian, sebuah resimen infanteri sekitar 90.000 elit muncul di hadapan semua orang. Mereka seperti binatang buas yang tidak terkendali, melahap makhluk hidup apapun yang mereka lihat. Dalam sekejap mata, mereka sudah mendekati Zeke. 90.000 serigala mematikan dengan ini melapor ke Marsekal Agung. "Kelilingi Sekte Carter." "Ya Pak." Semua orang segera bertindak atas perintah. Sekte Carter mencakup area yang luas dan bahkan mengelilingi dua gunung besar. Dengan 10.000 prajurit yang berdiri terpisah 20 meter satu sama lain, mereka hampir tidak bisa mengelilingi sekte yang luar biasa itu. Orang-orang dari Sekte Carter telah khawatir dengan keributan itu. Kemudian, pasukan 1.000 orang bergegas keluar entah dari mana dengan senjata di masing-masing tangan mereka. Mereka mengenakan pakaian penjaga dan memiliki itu sebagai lambang di dada mereka. Tak perlu dikatakan, mereka adalah penjaga paling rendah dari Sekte Carter. Para penjaga tercengang ketika mereka tiba di tempat kejadian. Apa yang kita lihat? Sekte tertutup yang telah disembunyikan dari mata publik selama berabad-abad sekarang dikelilingi oleh ratusan ribu orang luar. Apa lelucon? Malu pada Sekte Carter. Ini tidak bisa dipercaya. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Kapten penjaga keluarga Carter adalah pria kokoh yang memancarkan aura agresif dan memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Ketika Mason melihat kapten penjaga, dia langsung berteriak, "Kapten, selamatkan aku."
Teriakannya menarik perhatian Kapten. Setelah melihat keadaan Mason saat ini, semua orang bahkan lebih heran dan ketakutan. Mason Carter, seorang murid Sekte Carter, sosok kuat yang berdiri di atas jutaan orang lain selain Raja, sekarang terlihat sekarat dengan anggota badan yang cacat. Melihat itu, reaksi pertama para penjaga adalah mengira ada pemberontakan atau pemberontakan. Kapten dengan cepat bertanya, Tuan Carter, siapa yang melakukan ini padamu? Yakinlah bahwa kami akan menuntut keadilan atas namamu. Tidak ada yang bisa menundukkan atau mempermalukan Sekte Carter. Mason yang lumpuh itu tidak bisa mengangkat satu jari pun, dia hanya bisa melihat ke arah Zeke dengan jijik. Kapten menatap Zeke beberapa saat sebelum bertanya, kamu terlihat sangat familiar. Apakah kamu Marsekal Agung? Zeke mengangguk setuju. Itu benar. Kapten penjaga mencibir, ya, jujur saja Zeke Williams, Sekte Carter akan menolakmu bahkan jika kamu ingin menjadi budak kami di masa kejayaanmu. Sekarang kamu tidak berguna, kamu tidak lebih dari belatung. Belatung. Dia melanjutkan, untuk belatung yang menyebabkan masalah bagi sekte, apakah menurutmu akan ada konsekuensi lain selain menghadapi kematian? Zeke menggelengkan kata-katanya sambil tersenyum kecut. Dia tidak bisa memahami di mana penjaga rendahan itu mendapati dirinya memiliki rasa superioritas yang begitu tinggi untuk mengolok-olok Marsekal Agung. Mereka telah tinggal jauh dari dunia nyata terlalu lama. Sudah waktunya untuk menunjukkan kepada mereka kekejaman dunia luar. Kurang ajar. Sebelum Zeke bisa mengatakan apa-apa, Killer Wolf berteriak, siapa kau, sialan? Beraninya kau menghina Marsekal Agung. Aku akan memenggal kepalamu hari ini. Dia mengambil pedang dari ikat pinggangnya dan berjalan menuju kapten penjaga. Saat ujung pedang diseret ke tanah, serangkaian percikan terbentuk, menyilaukan mata orang-orang. Solusi Killer Wolf untuk perselisihan apapun adalah membunuh. Kapten berteriak dengan marah, beraninya ada orang yang melakukan kejahatan di Sekte Carter. Aku akan membantai mereka semua, termasuk keluarga mereka. Bab 1524. Kapten penjaga berlari ke Killer Wolf dengan panik. Bibir yang terakhir melengkung ke atas menjadi senyum nakal saat dia tiba-tiba berhenti maju dan menatap kapten. Ketika kapten berada dalam jarak 2 meter darinya, dia mengangkat pedang dengan ringan dan menunjuk ke wajahnya. Suara mendesing. Dalam gerakan secepat kilat, pedangnya melesat tanpa ampun seperti peluru dan mengenai dada kapten. Pedang menembus dada kapten, mengakibatkan darah menyembur deras sejauh 10 meter. Dalam keputusasaan, kapten memaksa dirinya untuk tetap diam saat dia melihat luka pedangnya dengan tidak percaya. Aura pedang. Bagaimana mungkin? Itu. Kamu telah naik level untuk melepaskan aura pedang. Bagaimana mungkin? Kamu tahu teknik abadi. Sebelum kapten penjaga bisa menyelesaikan kalimatnya, darah keluar dari mulutnya. Matanya berguling ke belakang kepalanya, dan dia jatuh mati di tanah. Serigala tunggal tercengang. Dia bergumam, aura pedang. Serigala pembunuh, kamu bisa melepaskan aura pedang. Astaga, sejak kapan kamu menguasai teknik abadi? Kenapa aku tidak diberitahu? Dia melanjutkan, gerakan itu sangat keren. Saya ingin mempelajarinya. Sial. Mengapa Anda tidak berpikir untuk memberikannya kepada saya? Serigala pembunuh tertawa. Aku bisa mengajarimu itu jika kamu berlutut di depanku dan memanggilku sebagai tuanmu. Anda bajingan. Serigala tunggal yang sekarang sedang kesal bergumam, berhentilah omong kosong. Bersihkan sekarang, dari mana kamu mempelajarinya? Zeke, apakah kamu mengajarinya teknik itu? Zeke tersenyum. Bung, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa apa yang dilepaskan oleh serigala pembunuh hanyalah energi dan bukan aura pedang? Itu hanya terlihat seperti aura pedang setelah dipelihara oleh pertempuran dan senjata. Segera semuanya masuk akal bagi Soul Wolf. Tidak heran. Aku tahu kamu tidak akan mempelajari teknik abadi. Oh, tunggu dulu, tapi itu adalah energi kelas raja. Kamu menjadi prajurit kelas raja. Killer Wolf menegaskan dengan bangga, tentu saja. Aku naik level ke King Plus pada hari yang sama Zeke mengajariku keterampilan pedang dari King's Combat. Itu dibuat khusus untukku agar sesuai dengan kemampuanku. Serigala tunggal langsung merasa putus asa. Zeke telah mengajarinya teknik ganas dari keterampilan tempur raja, tetapi perkembangannya tetap stagnan sebagai Archduke, selangkah lagi dari menjadi prajurit kelas raja. Dia menghela nafas ketika dia menyadari bahwa dia tidak sebaik Killer Wolf. Zeke tahu apa yang dipikirkan oleh Soul Wolf dan menepuk pundaknya, jangan kecewa. Kekuatanmu saat ini tidak lebih lemah dari Killer Wolf.
Bahkan, dalam keadaan tertentu, kamu benar-benar bisa melampaui dia. Hah! Baik serigala pembunuh maupun serigala tunggal benar-benar bingung dengan komentar Zeke. Zeke buru-buru menjelaskan, Soul Wolf, kekuatan tempurmu lebih condong ke kebugaran fisik dan pertahanan, seperti tipe yang ditunjukkan oleh Justice Warrior. Menghasilkan energi bisa menjadi tantangan untukmu. Namun, keunggulan bawaan yang dimiliki oleh tipe warrior ini adalah kemampuan untuk bertarung satu lawan satu dengan prajurit kelas raja manapun dari kelas bela diri hebat. Soul Wolf memikirkannya lebih jauh. Tidak heran aku menemukan keterampilan bertarung Justice Warrior lebih enak dipandang. Kurasa aku pejuang fisik bawaan. Baik, Zeke, aku akan berlatih ke arah ini untuk selanjutnya. Zeke kemudian berbalik untuk melihat penjaga Sekte Carter. Bukankah sangat kasar jika Carter mengirimmu penjaga rendahan untuk menyambutku? Pada saat itu, ratusan penjaga panik. Kegilaan. Orang-orang ini semua sudah gila. Mereka berani mencelakai murid Sekte Carter secara drastis dan membunuh kapten penjaga. Mereka telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Apakah mereka tidak khawatir Sekte Carter akan mengambil alih rahasia dengan marah? Pada saat kritis itu, wakil kapten penjaga melangkah maju dengan tenang dan tenang. Abaikan angan-anganmu. Setiap anggota Sekte Carter dianggap sangat kuat di dunia luar. Sambutan yang disambut oleh 100 pengawal ini telah menunjukkan sopan santun yang cukup. Bab 1525. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, serigala tunggal berubah menjadi lokomotif dan langsung menuju ke wakil kapten, menerapkan teknik ganas padanya. Gerakannya membuat wakil kapten terbang, dan pria itu menabrak dinding yang mengelilingi Sekte Carter. Akibatnya, sebagian besar dinding tebal runtuh di tempat, sedangkan wakil kapten kehilangan nyawanya. Sambil memegang pedangnya, Killer Wolf memerintahkan, "Bugger off." Minta kepala Sekte Carter keluar untuk melakukan berlutut menyambut. Jika tidak, seluruh sekte akan hancur dalam hitungan menit. Semua penjaga yang hadir tidak pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Mereka jelas tidak tahu bagaimana menanggapi situasi ini. Mereka berencana untuk mundur dan membiarkan atasan mereka menangani masalah ini. Namun, Soul Wolf memerintahkan dengan dingin, "Berhenti. Bukankah terlalu tidak tulus bagimu untuk pergi seperti itu?" Pernyataan itu membuat pasukan berhenti. "Apa yang kamu coba lakukan?" Soul Wolf berkata, "Penjaga pintumu, Mani, membunuh 2 elit Soul dan melukai puluhan lainnya. Mason Carter membunuh salah satu komandanku. Sebaliknya, aku hanya membunuh 2 orangmu. Bagaimana itu adil?" "Apa?" Killer Wolf memiliki kilatan berbahaya di matanya saat dia berkata, "Sekte Carter juga telah membunuh prajurit dari pasukan bunuh diri Alpaku." Serigala tunggal mengangguk. Elit manapun dari pasukan bunuh diri Alpha lebih layak untuk mereka yang berasal dari Carter. Killer Wolf mengayunkan pedangnya saat dia berbicara, 300 milikmu akan mati bersama 3 orang kami yang telah kamu bunuh. Zeke terdiam. Niat membunuh Killer Wolf jauh lebih kuat dari sebelumnya. "Tunggu." Dia buru-buru memanggil. Penjaga ini adalah jiwa yang tidak bersalah. Itu akan membawa nama buruk bagi pasukan bunuh diri Alpha jika serigala pembunuh membunuh mereka semua. "Zeke, apakah menurutmu jumlahnya terlalu kecil untuk membayar nyawa yang hilang?" Serigala pembunuh bertanya. "Serigala tunggal, kamu membunuh dari luar, dan aku akan mengurus sisanya di dalam sekte. Kemarahan dan kebencianku hanya bisa hilang setelah membunuh 1000. Zeke menasihati, "Para penjaga ini tidak bersalah. Kamu harus membunuh dengan sengaja. Singkirkan setengah dari mereka di sini. Adapun jumlah yang tersisa, balas dendammu pada anggota inti Sekte Carter." Meskipun dia terlihat agak kecewa, Killer Wolf setuju, "Baik. Mari kita mengisi." Baik serigala pembunuh maupun serigala tunggal menyerang para penjaga, menimbulkan pertarungan brutal. Hampir setengah dari pasukan itu adalah Archduke, sedangkan sisanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai pangkat Archduke. Jelas betapa kuatnya combo itu. Di sisi lain, baik serigala pembunuh maupun serigala tunggal bukanlah orang suci. Salah satunya adalah prajurit kelas raja, sedangkan yang lain sebanding dengan prajurit kelas raja dalam hal kekuatan fisik. Ketika kekuatan mereka digabungkan, mereka bisa menjatuhkan sebuah kerajaan. Seluruh situasi segera menjadi tidak terkendali. Namun, hanya butuh 5 menit bagi adonan ganas itu untuk berakhir. Setengah dari penjaga terbaring mati sementara sisanya yang terluka parah berhasil melarikan diri. Mereka berlari kembali ke sekte. Soul Wolf terkekeh, "Aku membunuh 27 orang sementara kamu,
Killer Wolf, hanya membunuh 23 orang. Kemampuanku jelas lebih baik daripada milikmu. Sialan. Aku harus pergi dan membunuh beberapa lagi, kata Killer Wolf. Saat itu, pria itu bersiap untuk menyerang bagian dalam Sekte Carter. Tahan di sana. Zeke berteriak padanya tepat pada waktunya untuk mengingatkannya bahwa ada banyak jebakan di dalam sekte. Itu hanya akan menimbulkan krisis dan bahaya jika Killer Wolf mengalah seperti itu, bahkan Zeke tidak berani melakukan pelanggaran secara membabi buta. Killer Wolf menurut dengan kekecewaan. Baik. Serigala Tunggal, kita akan bersaing lagi setelah kita masuk ke dalam sekte. Aku siap untuk itu. Serigala Tunggal merespons. Sekte Carter yang besar dibagi menjadi dua bagian. Bagian luar adalah tempat para murid eksternal mengadakan kegiatan mereka. Bagian dalam adalah ruang tamu para murid inti sekte tersebut. Sekte Carter memberlakukan aturan yang sangat ketat pada semua anggotanya. Murid luar akan dibunuh jika mereka ditemukan memasuki bagian dalam tanpa izin. Sebaliknya, anggota inti dari bagian dalam bebas untuk memanggil salah satu murid eksternal.